87 tahun yang lampau, para pendahulu kita telah menghadirkan ke benua ini satu bangsa baru. Lahir di Hardin County, Kentucky, tanggal 12 Februari 1809, Abraham Lincoln dibesarkan sebagai anak desa. Keluarganya pindah ke Indiana ketika ia berusia 8 tahun, dan ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 10 tahun. Ia melukiskan fase kehidupannya ini secara jelas. Indiana adalah daerah yang masih liar. Banyak beruang dan binatang liar lainnya yang masih berkeliaran di hutan. Di sana saya tumbuh. Tentu saja ketika itu tidak banyak yang saya ketahui. Namun syukurlah, dengan berbagai cara, saya kemudian bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tapi cuma itu kemampuan saya. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Lincoln muda sangat rajin menimba ilmu sendiri. Ia membaca apa saja, mulai dari Alkitab, Robinson Crusoe, The Pilgrim's Progress, fabel Aesop, puisi-puisi Robert Burns, karya-karya Shakespeare, dan buku-buku tentang sejarah Amerika Serikat. Pada usia 21 tahun, ia bekerja sama dengan Denton of Wood, seorang pemilik toko dan pedagang keliling yang membantunya membuat sebuah perahu. Dengan perahu ini, dia berlayar dari sungai-sungai Sangamon, Illinois, dan Mississippi ke New Orleans. Pada tahun 1831, of Wood mempekerjakan Lincoln di tokonya di New Salem. Toko ini tidak terlalu sibuk sehingga Lincoln punya banyak waktu untuk belajar dan meningkatkan pengetahuannya. Hasil penelitian terbaru menyebutkan bahwa Lincoln memang mempelajari segala hal secara otodidak serta rajin membaca. Lincoln kemudian belajar ilmu hukum yang menarik minatnya sejak lama, serta mulai terjun ke politik. Pada tahun 1832, Lincoln tampil sebagai wakil Illinois pada pemilu DPR atau House of Representatives, namun pemilu itu terganggu oleh pecahnya Perang Black Hawk Indian. Lincoln pun mendaftar ikut wajib militer dan bergabung ke dalam salah satu kompi milisia Sangamon County dengan pangkat kapten. Namun ia sendiri tidak banyak terlibat dalam pertempuran sehingga karir militer singkatnya tidak membuahkan prestasi berarti. Ia kemudian terjun ke dunia bisnis bersama sahabatnya William Berry dengan membuka sebuah toko kecil di pedesaan. Usahanya ini tidak begitu berhasil sehingga tokonya terpaksa dijual guna membayar para kreditor pada musim semi 1833. Lincoln bahkan menanggung utang yang baru dapat dilunasinya 15 tahun kemudian. Pada bulan Mei 1833, ia menjadi pengelola kantor pos di New Salem. Upah jabatan ini kecil, dan di tahun yang sama ia menjadi wakil pejabat pengukur tanah di Sangamon County. Lincoln terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Illinois pada tahun 1834, dan terpilih kembali secara berturut-turut pada pemilu lokal tahun 1836, 1838, dan 1840. Ia terus bekerja di dewan itu hingga tahun 1842. Pada tahun 1858, ia mencalonkan diri sebagai senator, namun kalah. Lincoln mulai dikenal karena kecakapannya berpidato dan berdebat, sehingga pada pemilu presiden tahun 1860, ia dinominasikan sebagai calon presiden oleh Partai Republik. Lincoln menang. Namun, hanya negara-negara bagian di sebelah utara yang mendukungnya. Negara-negara bagian selatan bahkan menyatakan diri keluar dari Amerika Serikat dan membentuk pemerintahan perlawanan, setelah terpilihnya Lincoln sebagai presiden. Perang saudara pun segera pecah dan menggayuti masa kepresidenan pertama Lincoln. Pada tanggal 1 Januari 1863, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang sangat terkenal itu. Lincoln menyatakan bahwa semua budak di wilayah konfederasi atau negara-negara bagian selatan yang masih menerapkan perbudakan, sepenuhnya bebas. Dan secara resmi menghapus serta melarang perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Lincoln dikenal sebagai orator ulung. Pidatonya yang paling terkenal adalah pidato singkat, namun menggugah,
yang ia sampaikan sebagai peringatan atas jasa-jasa para pahlawan di makam militer Gettysburg. Pidato tersebut masih dikenal oleh jutaan orang Amerika hingga kini. Lincoln terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya pada tahun 1864, dan dalam tahun-tahun berikutnya, serangkaian kemenangan menandai berakhirnya Perang Saudara yang berdarah. Lincoln dikenal murah hati dalam kemenangannya dan ia berfokus pada restrukturisasi pemerintahan negara bagian yang ditaklukkan. Berikut adalah salah satu kutipan pidato Abraham Lincoln. 87 tahun yang lampau, para pendahulu kita telah menghadirkan ke benua ini satu bangsa baru, yang dicita-citakan bebas, dan didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia diciptakan setara. Dunia takkan lama, atau banyak mengingat apa yang kita katakan di sini, namun dunia takkan pernah melupakan apa yang dilakukan para pahlawan di sini. Demikianlah perjalanan dan kisah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menghapus serta melarang perbudakan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.